We've left the main track, heading for the Rockies. Still need parts for Snowpiercer. Good morning. Must have picked up something on this list. Yes, sir, I have. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Snowpiercer dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Tuan Wilford melalui pengeras suaranya memberitahukan kepada seluruh penumpang Big Alice jika hari ini tepat 2468 hari dari keberangkatan. Dengan ujung tombak mereka, Bob S. dia bertekad untuk merebut kembali Snowpiercer. Dua ilmuwannya kembali menguji kekuatan monster mereka itu dari uap dingin yang berasal dari luar kereta. So bad, really. Line up for tickets to the only show. Sesuai dengan rencana sebelumnya, Melanie harus berada di luar kereta selama sebulan untuk proses awal pembangunan stasiun pertama yang menjadi awal harapan kembali umat manusia. Alex melihat jalur rel akan makin berat saat kereta ini harus melewati tikungan di susul pegunungan yang terjal. Bagi Wilford, misi Melanie ini hanya omong kosong belaka yang justru akan menjadi misi bunuh diri. Lebih baik daripada harus menggorok lehernya. Mereka kemudian melakukan komunikasi untuk menentukan strategi terbaik agar lolos dari jalur pegunungan itu. Wilford berpendapat setelah melewati tikungan yang tajam, Big Alice akan mengaktifkan pendorong agar kedua kereta ini mampu melewati jalur tersebut. Di sisi lain, lokasi Rocky itu sangat cocok untuk stasiun penelitian yang akan dibangun oleh Melanie. Dan karena itu, mereka memutuskan untuk tetap melaju ke depan. Melanie meminta izin untuk memasuki Big Alice mencari perlengkapan yang dia butuhkan untuk misi ini. Wilford menyetujuinya dengan pengawasan Alex. Let's see what two engines can do. Track, heading for the Rockies. Sementara itu, Bastille akan melanjutkan penyelidikannya untuk mencari pelaku yang melukai Light. Layton dan kru lainnya mengantar Melanie sampai gerbang perbatasan. Saat pintu dibuka, terlihat Wilford muncul untuk melakukan negosiasi pertukaran barang dengan Layton. Wilford beralasan Kevin yang sebelumnya bertugas menjadi kepala penjamuan sedang sakit, karena itu digantikan asistennya yaitu Jax. Dalam daftar yang dikirimkan kepada Wilford, Melanie meminta 6 baterai arus redox, yang berfungsi untuk bertahan selama 24 jam sebelum menghidupkan stasiun. Selain itu, dia membutuhkan satu kereta luncur Volt karena Melanie tahu Wilford memiliki 3 unit. Selain itu, Layton meminta suku cadang berupa 3 mesin bogi. Sebagai gantinya, dia memberikan buah segar, sayuran, roti, dan telur. Saat melihatnya, anak buah Wilford begitu tergiur menelan ludah. Wilford tidak menyangka Layton mampu mengetahui kelemahannya. Seluruh tuntutan itu dipenuhi Wilford demi satu paket sayuran segar. Melanie akhirnya melihat sendiri 27 gerbong Big Alice ini dipenuhi dengan peralatan teknologi dan suku cadang yang dibutuhkan untuk misi pentingnya. Jika misi ini berhasil, akan tercipta koloni pertama bangkitnya manusia dari zaman es. Alex yang berada di gerbong itu membantu ibunya mempersiapkan kebutuhan penelitiannya ini. Terlihat Alex masih jaim, tapi hati kecilnya seakan tidak bisa dibodohi jika ibu dan anak ini saling merindukan. Tak bisa menahan diri lagi, Alex meluapkan kekecewaannya karena Melanie harus pergi meninggalkannya untuk kedua kalinya. Melanie ingin bertanya banyak tentang hidup putrinya ini selama 7 tahun terakhir. Akhirnya, Alex mengajaknya untuk melihat kamar tidurnya. Sementara itu, beberapa pengekor datang melihat keadaan Josie. Mereka tampak kesal kepada Layton karena dianggap membela Zarah dan Melanie yang jelas menjadi penyebab Josie seperti ini. Josie cukup kecewa karena Layton mengorbankan 35 pengekor demi rencana Melanie. Meskipun kepemimpinan Layton diragukan, tapi menurut Layton persekutuannya dengan Melanie dan mesin adalah pilihan terbaik. Apalagi musuh terbesar mereka saat ini adalah Wilford. Josie menyebut Layton sebagai revolusioner yang berubah menjadi politisi buruk. Light menunjukkan jari tangannya yang putus kepada Layton dan awak lainnya. Masalahnya, Light tidak bisa mengenali pelaku karena kepalanya ditutup. Tapi beredar gosip pelakunya adalah petugas keretakan. Layton meminta seluruh ekor untuk saling melindungi dan jangan gegabah selama Bastille mencari dalangnya.
Meskipun para petugas keretakan itu menyukai Wilford dan benci kepada pengekor, tetap saja hal itu tidak bisa dijadikan bukti. Ditemani Roche, detektif kereta ini memasuki gerbong khusus para awak keretakan yang memiliki rata-rata postur tubuh tinggi besar. Bastille meminta pelaku penyerangan Lake saat di ruang teh untuk mengaku. Tidak ada satupun dari mereka mau mengaku, bahkan mereka terang-terangan berpihak kepada Wilford. Saking menyembahnya, mereka mentato bagian tubuh dengan logo W. Melanie senang saat Alex menunjukkan lukisan wajahnya. Faktanya, mereka berdua dilatih oleh orang yang sama, yaitu Wilford. Di kamar putrinya itu, dia melihat peta dengan jalur Rocky Mountain. Tikungan tajam dan jalur pendakian itu akan membawa mereka ke stasiun cuaca Breslauer elevasi dengan ketinggian 3.657 meter, lokasi Melanie akan keluar kereta. Balon cuaca akan diterbangkan untuk membantu Melanie melakukan penelitian. Dan setelah itu, 1 bulan kemudian, Melanie akan dijemput kembali. Dengan menyentuh kereta ini, Melanie bisa merasakan jika salah satu roda kereta ini keluar jalur. Sementara itu, Wilford menginginkan Bob S. mampu menahan dingin dengan waktu yang jauh lebih lama dari sebelumnya. Sebelumnya, tercatat dengan minus 96 derajat itu, Bob S. mampu bertahan selama 54 menit. Longer than half that. Setelah menghubungi awaknya, ternyata perkataan Melanie tentang roda yang keluar itu benar. Alex mencoba melakukan hal yang sama, namun Wilford melihatnya. Di hadapannya, Alex harus menunjukkan sisi yang kejam dan benci kepada Melanie karena ibu kandungnya itu telah membuangnya 7 tahun lalu. Akhirnya, kedua kereta harus mempersiapkan diri karena di depan mereka sudah terlihat tikungan yang tajam. Dalam 20 menit, Ruth harus memberitahu seluruh penumpang untuk berkumpul di gerbong malam. Ford will be in the clinic cars and muster. 5 minutes to get everyone done. Second class to the night car. Please. All the way to... They're not moving the patients from the clinic. Second class is entering the curve. Sementara itu, Layton menjaga Josie di ruang klinik dan sempat membuka perban yang menutup wajahnya. Untuk meningkatkan daya seluruh gerbong yang telah dikosongkan, dimatikan listriknya. Situasi berubah menjadi tegang saat detik-detik kereta dengan 1034 gerbong ini harus melewati tikungan tajam ditambah jalur pendakian yang sangat terjal. Di satu sisi, Wilford memberi saran kepada Alex untuk melakukan pengereman yang bisa saja berakibat fatal melempar Snowpiercer dari jalurnya. Saat itulah Alex menekan tombol pendorongnya untuk memaksimalkan kecepatan kereta ini. Hail Bloody Mary. We'll take it, Ruth. Power down. Almost to the curve. Copy. She wants to spend more time with you. Hold on to it. Or just turn. You got this, Al. I'll get you there, Melanie. Hingga akhirnya, kedua kereta berhasil melalui jalur ini dengan selamat. Alex langsung meneteskan air matanya yang membuat Wilford kecewa sekaligus senang karena itu artinya Melanie harus segera pergi dari kereta ini yang dia duga tidak akan bertahan lama. Saat semua penumpang bersorak-sorai, Layton meyakinkan Josie tentang misi penting Melanie dan dukungan mereka semua. Melanie sendiri mengucapkan salam perpisahannya kepada Ben dan setelah itu mereka pun celepot. Layton dan Ruth kemudian mengantarnya menuju gerbang perbatasan. Dari hati terdalamnya, Melanie sangat berharap Ruth mau menjaga Alex meskipun dia sangat kecewa kepadanya. Ruth berjanji akan menjaga Alex termasuk menunggu kedatangannya lagi. Saat Melanie mengenakan kostum pelindungnya, Alex tak kuasa lagi menahan kesedihan karena khawatir dengan keselamatan ibunya ini. Hingga akhirnya mereka berdua bisa berpelukan untuk pertama kalinya setelah 7 tahun. Or not you think over this. Suar diluncurkan untuk menandai lokasi penerjunan Melanie.
Di pagi hari, Ruth mengantarkan surat yang dikirim Wilford untuk Layton. Karena mereka mempunyai 2 ilmuwan yang berhasil menciptakan obat radang dingin, Wilford menawarkan perawatan untuk pasien dengan diagnosa itu. Layton belum memutuskan akan menerima penawaran tersebut meskipun mereka tahu Josie mengidap radang dingin yang sangat parah. Tak puas dengan jawaban Layton, Ruth membuka kembali surat tersebut kemudian mengirim balasan kepada Wilford. Alex mengantarkan surat tersebut kepadanya. Hari ini, Ben dan Jeffy akan meluncurkan alat cuaca yang berfungsi untuk tautan satelit dengan Melanie. Rupanya, penawaran untuk perawatan pasien radang dingin itu ditukar dengan pertemuan pribadinya antara Wilford dan Audrey yang ternyata memiliki kisah masa lalu. Sementara itu, Bastille membuntuti si petugas keretakan untuk memastikan pelaku penyerangan terhadap Light. Pajangan foto para pejuang ekor yang telah tewas membuat Bastille sangat terharu. Kembali ke mesin, Jeffy dan Bennett mempersiapkan 3 mesin bogi yang punya peranan penting untuk mengecek suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan barometer. Meskipun baru 3 hari berada di luar kereta, Bennett terlihat begitu khawatir dengan keadaan Melanie. Layton menemui Audrey untuk memastikan apakah dirinya siap bertemu kembali dengan Wilford. Audrey kemudian menceritakan kisah hidupnya. Karena kecantikannya di usia 18 tahun, dia sudah menjadi PSK untuk kelas atas. Pesta pribadi untuk pria dan wanita paling berkuasa di Chicago. Selama bertahun-tahun, Audrey menjadi wanita eksklusif untuknya. Bayarannya pun bukan dengan uang, tapi dengan emas. Kini, Audrey seakan harus membuka luka lamanya lagi. Layton tidak ingin memaksa, tapi jika Audrey mampu memberi kepercayaan hingga mengendalikannya, tentu hal itu akan sangat baik untuk Snowpiercer. Audrey memutuskan untuk menerimanya, bukan untuk kereta ini atau siapapun. Semata-mata dia lakukan ini untuk dirinya sendiri. Surat undangan dikirim kepada Wilford untuk menghadiri peluncuran balon cuaca sekaligus pesta yang diselenggarakan di gerbong malam. Wilford begitu bersemangat karena baginya Audrey itu bagaikan puisi dan burung anggun menawan yang memegang jiwa kereta ini. 3 orang kru Big Alice akan dipilih secara acak untuk dibawa menghabiskan malam di Snowpiercer dengan jamuan buah dan sayuran segar. Orang-orang itu adalah Big Ollie alias Bobby, Deminho, dan terakhir tukang jahit mereka yaitu Emilia yang sebenarnya sudah ditunjuk oleh Alex. Sementara itu di Snowpiercer, Layton dan timnya membahas agenda penting itu. Tim insinyur berperan penting memastikan mereka mendapatkan kontak dari Melanie. Dan Layton ingin menunjukkan persatuan agar Wilford tidak bisa menghina bahkan merenggut kembali kemerdekaan di Snowpiercer. Audrey sempat menyindir Ruth yang sudah terpengaruh dengan tujuan Wilford. Sesuai kesepakatan, 2 dokter Big Alice datang untuk mengobati pasien Snowpiercer. Dengan gel ajaib ciptaan mereka itu, banyak pasien radang dingin yang pulih dengan cepat. Layton kemudian membawa mereka untuk mengecek keadaan Josie. Seakan tidak percaya, Layton tidak mengizinkan Ruth untuk mengantar mereka melihatnya. Karena radang dingin yang dialami Josie sangat parah, kedua dokter ini harus membawanya ke lab mereka untuk penanganan lebih lanjut. Di lokasi lain, Ruth meluapkan kekecewaannya kepada Zarah karena dianggap tidak setia oleh Layton. Zarah berjanji akan membantunya jika diizinkan bergabung dengan penjamuan. Layton sangat yakin jika Wilford melakukan penelitian untuk meningkatkan orang dari hawa dingin. Ada 2 manfaat jika Josie pergi ke sana. Kemungkinan besar penyakitnya akan sembuh dan kedua, Josie bisa menjadi informan untuk mencari tahu apa yang sedang mereka rencanakan di sana. Sementara itu, si Pike sibuk dengan kegiatan bisnisnya menukar ganja yang dia dapatkan dari relasinya di Big Alice dengan buku-buku sejarah yang bernilai sangat penting. Ternyata, LJ menguping pembicaraan mereka tentang kedatangan Wilford ke gerbong malam. Perkelahian terjadi antara kelompok pengekor dan petugas keretakan yang dituduh telah melakukan serangan kepada Light. Pertarungan terhenti saat Layton dan Bastille datang. Alex, I heard it's a brothel. Excited, are we? This is my night. And hopefully see Melanie's balloon pop. Everybody got the top buttons? Pengekor berencana untuk membunuh si Boki. Bastille kecewa seharusnya Light tidak berbuat gegabah selama penyelidikan ini. Saat Layton menginterogasinya, si Boki dengan songongnya tetap mendukung Wilford.
Kaki Bestial sangat gatal dan langsung menendang pria ini. Layton meminta Roche untuk menempatkan si Boki di dalam sel tahanan. Josie meminta kepada rekan-rekannya untuk mendukung Layton. Si nenek kemudian menghadirkan Miles yang kini ditempatkan di sistem kehidupan. Itu artinya Miles sedang dipersiapkan untuk menjadi kolonis pertama yang keluar dari kereta dan kembali ke bumi. Josie sangat senang sekaligus sedih dengan keadaannya seperti ini. Proses pemindahan Josie ke Big Alice mulai dilakukan. Seluruh pengekor mengantarnya hingga ke gerbang perbatasan. Layton terkejut saat melihat Zarah menggunakan kostum penjamuan. Zarah beralasan ini dia lakukan agar bisa mengawasi gerak-gerik kru. Wilford dan beberapa krunya akhirnya datang ke gerbong malam memenuhi undangan Layton. Seluruh pengunjung selanjutnya mengalihkan perhatian mereka kepada para insinyur yang akan melepaskan balon cuaca yang berfungsi untuk menyalurkan data kepada Melanie. Dalam hitungan 3, balon tersebut diluncurkan. 3. Perkiraan mereka dalam waktu 75 menit, Melanie akan memberikan sinyal. Giliran penampilan Audrey yang berhasil menghipnotis Wilford. Dia dibawa ke ruangan kedamaian menyelami kembali masa lalu mereka. Layton memberi mereka waktu 40 menit sebelum tim insinyur mengupdate perkembangan terbaru. Sementara itu, Murray dan Emilia sangat senang karena mereka berdua adalah orang Australia terakhir. Sedangkan Bestial bisa berkenalan dengan wanita kribo yang sepertinya penyuka sesama jenis seperti halnya dia. Yang aneh, dalam acara ini tidak terlihat sosok Jinju. Alex sendiri mencoba berteman dengan Lillah Junior yang seusia dengannya. Murray bisa merasakan jika Emilia sebenarnya tidak merasa nyaman dan aman di Big Alice. Namun dia tidak berani untuk mengatakannya. Kacamata mujur miliknya diberikan kepada Emilia sebagai simbol pertemanan mereka. Lillah mengajak Alex untuk masuk ke gerbong pengamatan yang bisa melihat indahnya langit malam. Tak lupa, Lillah memberinya sebatang Woodbray. Di ruangan itu, Audrey bisa merasakan jika Wilford sudah berniat untuk membunuhnya. Tapi Wilford merasa tidak sanggup karena cintanya yang begitu besar. Mereka semua akhirnya berkumpul kembali untuk melihat detik-detik balon cuaca mendekati 3.500 meter. Semua orang begitu tegang menyaksikan momen penting ini hingga akhirnya mereka semua merasa lega sekaligus senang setelah terdengar adanya bunyi ping pertanda kontak dari Melanie. 100. Hanya satu orang yang kecewa dengan berita baik ini, yaitu Wilford yang menginginkan Melanie mati saja di luar sana. Di akhir episode ini, terlihat Josie ditempatkan satu ruangan dengan si monster Bob S. Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.